Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Gurimu, para jamaah pengajian Nashaikhul Ibad, yaitu jamaah sholat zuhur Masjid Agung Jawa Tengah, para pendengar Radio Dais, dan para pemirsa TV MAJT yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Melanjutkan tugas saya membaca Nashaikhul Ibad bab 3. Sekarang akan saya baca Al-Maqalah As-Sadisata Asyrata, makalah yang ke-16. An Abi Sulaiman Ad-Darani, dari Abi Sulaiman Ad-Darani, yaitu Abdurrahman bin Atiyah. Abi Sulaiman itu ya Abdurrahman bin Atiyah radhiyallahu anhu. Wadaron qaryatun min qura Dimsyik, merupakan kampung di Damaskus. Beliau ini meninggal sanata khamsa asyarata wa mi'ataini, pada tahun 215. Berarti orang ini kira-kira seperiode dengan Imam Syafi'i. Annahu qala fil munajati, annahu Sulaiman berkata atau menyatakan di dalam sebuah munajat ma'allahi ta'ala, dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ini munajatnya Sulaiman. Ilahi lain tolab tani bidzambi la'at lubannak bi'afwika. Ilahi, wahai Allah Tuhanku, lain tolab tani, jika engkau mencari aku, bidzambi, dengan dosaku. Jadi maksudnya mencari dosaku. La'at lubannaka, maka saya akan mencari kepadamu. Mencari apa? Bi'afwika, pemaafanmu. Ini kalau diterjemahkan secara bebas, ya Allah, kalau engkau mau melihat, memeriksa dosaku, maka saya akan mencari pengampunanmu. Li'anna maghfirataka,
li'anna karena stune maghfirataka pengampunanmu ausa'u itu lebih luas min zunubi daripada dosa saya. Jadi dosanya meskipun besar tapi maghfirahnya Allah itu jauh lebih luas. Karena itu kami akan mencari itu. Walain tolabtani bibukhli, walain lamun tolabtani engkau Allah mencari saya bibukhli kebakhilan saya. Kalau engkau meneliti, mencari perilaku saya sebagai orang bakhil, bakhil itu apa toh? Bakhil itu biman'il wajibi, yaitu mencegah, menolak kewajiban. Jadi wajib zakat bantah, wajib nafkah bantah, itu namanya. Jadi kalau ada kewajiban lalu kemudian tidak mau melaksanakan, itu namanya bakhil. Auman isaili, atau menolak orang minta-minta. Wong jalu butuh tenan ditolak, ini bakhil. Mimma faddola indi, dari hal-hal yang sebetulnya aku punya kelebihan. Ya kalau enggak punya apa-apa ya nolak ya enggak apa-apa. Tapi kalau punya, ada orang minta kok ditolak, nah ini namanya bakhil. Saya ulangi, walain tolabtani bibukhli, jika engkau mencari-cari kebakhilanku, la'at lubannaka bisakhoika, maka kami akan mencari kedermawananmu. Ai bikaromika, maksudnya dengan kemuliaan atau kedermawan. Yang ketiga, walain adkhaltani annaro, walain jika adkhalta engkau masukkan ni aku, dimasukkan annaro neraka, la akhbartu, maka saya akan memberi kabar ahlan nari kepada penduduk neraka. Mengabarkan apa? Bi anni, sesungguhnya aku uhibbuka, mencintaimu ya Allah. Nah ini munajat ya. Jadi munajat itu doa, meratap. Kebiasaannya munajat itu karena emosional, artinya perasaannya tajam, maka kalimatnya itu puitis. Kalimatnya itu kayak puisi gitu. Saya kira ini baik. Nah itu sebanding dengan apa itu? Syair ilahi lastu lil firdausi ahla wala aqwa ala naril jahim. Ilahi ya Allah, lastu, aku bukanlah lil firdausi ahla, penduduk atau penghuni surga, ahli surga firdaus. Tapi wala aqwa ala naril jahimi, tapi aku toh tidak mampu, tidak kuat untuk masuk ke neraka jahim. Sampun wal maqalah as-sabi'ah asyrata. Makalah yang ke-17. Kila dingen dikaaken as'adun nasi, utawi sak bagyo-bagyone manusa,
manusia yang paling bahagia, yaitu man lahu, orang lahu kaduwene man kolbun, ati alimun kang alim. Yang paling bahagia itu kalau orang berhati alim. Hati alim niku napa? Alimun ngerti bi annallaha ta'ala, bahwa Allah Ta'ala itu ma'ahu, bersamanya, fi ayyi maudhi'in, dimanapun kana ada, dimanapun bertempat, orang merasa bahwa dia bersama Allah. Itu artinya hatinya itu hati yang alimun. Wabadanun sobirun. Yang kedua, kalau yang paling bahagia itu adalah orang yang badanun sobirun, jiwanya sabar. Sabar alat ta'ati, untuk berbuat taat. Taat itu kalau nggak sabar ya nggak terlaksana ketaatannya. Wa qanaatun ay ridho bima fil yadi. Yang ketiga, orang yang paling bahagia adalah orang yang qanaah. Qanaah itu disyarai dengan ridho, menerima dengan tulus. Menerima qanaah bima fil yadi, apa yang ada di tangannya. Jadi orang itu nyambut gawe, hasilnya sedikit atau banyak, kalau dia qanaah, dia ridho dengan apa yang didapat, ya itu dia bahagia. Ya, letak bahagia itu pada qanaahnya itu. Tapi kalau apa yang didapat itu dibanding-bandingkan dengan pendapatan orang lain yang lebih besar, ya akhirnya dia tidak qanaah. Nyambut gawe keselera karuan, dari tukang bayarannya kok 120.000 tok. Sementara kayak guru, dosen sekali mulang kok bayarannya kok 1 juta. Kesel ndi lah. Orang kalau tidak qanaah begitu. Ya dosen ki ya wis kesel sinau, wis kesel kuliah. Kalau imam biasa ora dibayar, tapi kalau imamnya hafil dibayar 250. Nah, sing ora dibayar ku imami kok dapatnya kok jaburan tok. Kayak alumni Mahad Tahfidz MHJT sekali ngimami kok 250. Ya oleh kesel ora pas ngimami menit toh, kesel yang ngapalke waktu ning pondok ya toh. Ada keahlian. Ya, itu artinya orang tidak qanaah. Bima fil yadi min kismatillahi, dari pemberian Allah Ta'ala. Wa sukunil qalbi inda adamil ma'lufat. Hatinya diem, tenang, ketika tidak ada yang orang ngasih. Wal maqalatu saminata asyarata an Ibrahim an-Nakhai, makalah yang ke-18 dari Ibrahim an-Nakhai radhiyallahu anhu. Innama halaka, innama angin pestine halaka rusak man sopo, halaka kang rusak qoblakum sadurunge kamu sekalian. Jadi orang dahulu rusak. Itu kenapa? Bisalasi khisalin, karena 3 perkara. Orang menjadi halak rusak karena 3 perkara. 3 perkara itu apa?
bifudulil kalami. Pertama, berlebihan ngomong, berlebihan ucapan. Kaken nek bahasa Jawane enak itu simple. Wong kaken ngomong. Sing ora perlu diomongke. Sing merugikan orang diomongke. Nah, ini namanya fudulil kalam. Wa huwa ma la khaira fihi fid dini wad dunya. Fudulil kalam itu ya tidak ada baiknya, tidak ada kebaikannya, ora apik fid dini wad dunya, baik dalam pandangan agama maupun pandangan dunia. Ya pokoknya angger sampean krungu ana sebutan kaken ngomong ya itu kira-kira. Yang kedua wa fudulit ta'ami. Kaken to'am, kaken kaken makan. Jadi orang orientasinya makan, mangan enak, ngombe. Itu kira-kira dia itu biasa disebut dengan Abdul Batni, Abdul Butun kuwi. Hamba perut. Sing dipikirke, sing dikerjake panganan wae. Nah, kuwi boros bahan bakar kuwi nek poso ora kuat biasane iki. Kemudian yang ketiga, wafudulil manami, kaken turu. Ada orang yang supaya tidak disebut kaken turu lalu begadang. Ya ojo begadang, maksudnya tidak kaken turu itu ya ketika tidak tidur itu kegiatan yang manfaat. Nah ini nek wong kaken turu kegiatannya ora nggak ada, memberikan manfaat pada orang lain nggak ada, ya itu termasuk orang yang halaka. Wa malayan wayan fahu fiddin. Kaken turu kuwi ora ana kanggone, ora ana manfaate di dalam agama. Wal maqalah at-tasi'ata asyarata an Yahya ibni Mu'adz ar-Razi, dari Yahya bin Mu'adz ar-Razi. Dia ini kharaja ilal Balkh wa qama biha muddatan. Dia pergi ke negeri atau kota atau desa Balkhi. Wa qama biha, mukim di situ muddatan beberapa saat. Wa raja'a ila Naisabur. Kemudian kembali pulang ke Naisabur, wa mata biha, kemudian meninggal di Naisabur sanata samanin wa khamsina wa mi'ataini, pada tahun 258. Apa yang dinyatakan oleh Yahya bin Mu'adz ar-Razi? Tuba, bahagialah, bejo, liman taroka ad-dunya, orang yang mau meninggalkan dunia, qoblaan tat rokahu, sebelum dunia itu meninggalkannya.
maksudnya dunia itu bondo misalnya ya. Bahagialah orang yang mau meninggalkan harta benda sebelum orang itu ditinggalkan oleh harta benda. Ayil khair al-kathir, kebaikan yang banyak, liman sorofa amwalahu, bagi orang yang menasarufkan hartanya, fi anwa'il birri, di dalam berbagai macam kebaikan, qabla dhahabiha anhu, sebelum harta itu pergi dari dirinya. Jadi orang punya harta, harta ini sebetulnya bisa hilang, bisa pergi, bisa rusak. Nah sebelum hilang, rusak, berkurang itu, jalankanlah harta itu untuk kebaikan. Sampean punya uang, living cost. Pinten mas living cost saya? 800.000. Nggih. Nah, pakailah uang 800.000 itu untuk kebaikan sebelum duit 800.000 itu meninggalkan kamu. Mengko kan bakal entek. Lah daripada entek nggo orang gena, nggo dolan, nggo gim-giman, nggo nonton. Nate nonton bioskop. Mangke dalu wonten bioskop teng mriki niki. Kotak. Wonten nasi daria teng mriki niki lho. Mboten bayar. Jadi harta itu nanti bakal meninggalkan pemiliknya dalam bentuk hilang, dalam bentuk rusak, dalam bentuk berkurang. Nah sebelum harta itu mengalami seperti itu, tasarufkan harta itu untuk kebaikan. Maksudnya kita ini menjadi dermawan gitu loh. Sekali lagi, tuba, bahagialah liman taraka dunya qabla an tatrakahu. Pertama, yang kedua, tuba bejo liman bana qabrohu, orang yang membangun, membikin kuburan qabla ayyad khulahu, sebelum orang itu masuk ke kuburan itu. Jadi ini bahasanya sindiran ya. Orang membangun kuburan atau bikin kuburan sebelum orang itu dijegur ke ninggon kuburan tersebut. Jadi waktu masih hidup dia sudah membangun kuburan. Bi an amila ma fihi nunis fil kubri. Jadi dia beramal untuk persiapan alam kubur gitu loh. Nah, sebelum masuk ke kuburan beramal untuk persiapan alam kubur. Wa ardo rabbahu, dia ridho terhadap Tuhannya, bimtisali amrihi, dengan melaksanakan perintahnya, wajtinabi nahyihi, dan menjauhi larangannya. Rodiya yardo, wardo robbahu. Yang ketiga, ridho, cinta maksudnya, dengan tim Tuhan, dengan Allah, dengan menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya, qabla ayyalqahu, sebelum orang itu bertemu dengan Allah, bil mauti, sebab mati. Maksudnya orang masih hidup, ya, ridho dengan Allah, dengan menjalankan perintah, menjauhi larangannya, sebelum orang itu ketemu. Jadi saurunge ketemu karo Gusti Allah, jadilah orang yang menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya. Itu orang takwa itu. Wal maqalah
Al-Ishrun, makalah yang ke-20. An Ali radhiyallahu anhu, dari Ali radhiyallahu anhu, wa karrama wajhahu, semoga memuliakan wajahnya. Man sing sapa wonge lam yakun, ora ana sapa man indahu sunnatullah. Sunnatullah, barang siapa tidak punya sunnatullah, barang siapa tidak melakukan sunnatullah, ay adatuhu wa sunnatu rasulihi, dan sunnahnya Rasul, ay sya'nihi, perbuatan Rasul, wa sunnatu auliyaihi, dan sunnahnya para walinya Allah. Barang siapa, saya ulang, tidak menguasai, tidak melakukan, tidak mempunyai sunnatullah, tidak mempunyai sunnah Rasul, tidak mempunyai sunnahnya para wali, falaisa fi yadihi syai'un, maka berarti orang itu tidak punya apa-apa, ora ono kebaikan sama sekali. Ai falaisa lahu syai'un yu'taddu bihi, dia tidak punya sesuatu apapun yang bisa yu'taddu, bisa dihitung. Qila lahu ai li aliyin ma sunnatullah, ditanyakan kepada Ali, apa sih yang dimaksud dengan sunnatullah itu? Qala kitmanus sirri. Kitmanus sirri, pertama yaitu menyimpan, menyembunyikan rahasia. Sirri itu apa? Wa huwa ma akhfahun nasu, sesuatu yang disembunyikan oleh orang, anil hadisi an syakhsin, untuk bercerita tentang seseorang. Fakitmanus sirri wajibun, menyimpan rahasia itu wajib. Maka dalam akhlak sufi, meskipun dia tahu bahwa orang itu orang jelek, tidak pernah memberitakan pada orang lain mengenai kejelekan orang itu. Karena itu termasuk sirri yang wajib disimpan. Wakila, kemudian ditanya lagi Ali, ma sunnatur rasul, ma sunnatur rasuli, apa sih sunnah Rasul itu? Qala al-madaratu bainan nas. Ya, al-madaratu bainan nas. Yang dimaksud sunnah Rasul itu kamu supaya berada di dalam sekeliling manusia, artinya bareng dengan jamaah, bareng dengan bermasyarakat, ngono lho. Kama qala ba'duhum wadaruhum ma dumta fi darihim wardahum ma dumta fi ardihim. Jadi bertetangga ya baik dengan tangganya, kemudian bertempat tinggal di sebuah bumi ya baik dengan buminya. Wakila ma sunnatu auliyaihi, kemudian ditanya yang ketiga, apa sih sunnah para wali itu? Qala ihtimalul adza anin nasi wa kanu min qablina minal umami yatawasawna ayyusi ba'duhum ba'da bisalasi khisalin. Bentar, saya ulangi. Wakila ma sunnatu auliyaihi, ditanyakan apa sih sunnah para wali itu, yaitu ihtimalul adza anin nasi. Ihtimalu, nanggung, al adza, sakit, anin nasi, manusia. Jadi mau menanggung penderitaan orang, itu para wali itu. Karena itu kalau ada wali, orang yang doanya tajam banget,
maka dia kalau dimintai doa itu nggak mau diberi sesuatu, nggak mau apalagi ngarani. Kalau tunggu koraku kowe wani piro, itu bukan wali. Kalau wali itu ya ana wong njaluk tulung ditulungi. Nek perlu pemberiannya ndak usah. Wong yang menyembuhkan kamu bukan saya kok, Allah. Ihtimalul adza anin nasi, menanggung penderitaan orang. Jadi yang namanya wali itu menolong dan menolong, membantu. Tapi yang namanya menolong itu ya belum tentu dengan pertolongan dalam bentuk materi. Nah, kalau yang menolong dengan materi itu agnia, orang kaya. Tapi bisa saja sing dadi wali ki wong kaya. Bisa saja seperti pelajaran yang lalu, bacaan yang lalu, yang jadi wali itu wong biasa, karyawan. Bisa saja yang jadi wali itu pengemis. Yang tahu la yariful wali ilal wali. Tidak akan tahu siapa itu wali kalau bukan wali. Jadi kalau bukan wali ya hanya kira-kira tok. Ki kira-kira dhewe wali kuwi. Wonge kok alus men, apik men, akhlake bagus, nolong, doanya doanya tajem. Ngeten nggih? Ini selak persiapan mau nonton itu toh, film, sama persiapan nanti malam mau tabligh akbar. Ini nanti akan tampil ya. Itu parade tilawah. Nggih. Sudah latihan? Non? Lu parade jenenge parade ya kabeh to. Ngerti aku melu. Lali aku. Sing latih sapa Pak Ustadz Rohani? Ya mudah-mudahan nanti bisa menta'arufkan kepada dunia bahwa di MAJT ini ada pesantren tahfidz. Nah itu yang penting itu. Ngoten ini karena saya mengundang rapat, saya persiapan mau rapat, mestinya saya itu ngajarnya hari ini, kemarin maju kemis, ijolan rekan itu. Tapi yang mau ngijoli nggak bisa lagi, ya wis aku maju meneh. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.